Ini adalah Kia Seltos. The first ever Kia Seltos, dan mobil ini ditempatkan sebagai compact SUV yang akan langsung bersaing dengan Honda HR-V, Hyundai Kona sebagai saudaranya, kemudian ada Mitsubishi Outlander, dan rival-rival lainnya. Dan mengingat tren SUV saat ini memang sangat berkembang di Indonesia, sepertinya ini adalah salah satu mobil juga yang harus Anda pertimbangkan sebelum Anda memilih rival yang lainnya. Sebagai sebuah Kia, mobil ini atau Seltos terbaru ini masih menggunakan ciri khas dari Kia, yaitu Tiger Nose yang ukurannya sangat besar. Dan untuk Kia Seltos ini seperti agak spesial karena bagian dari chrome-nya ini bahkan ada teksturnya seperti berlian. Dan tentu saja desain mobil itu memang sesuatu yang sangat subjektif, tapi menurut saya pribadi mobil ini tampil sangat maskulin bahkan dari bagian depannya. Kalau ada di kap mesinnya Anda perhatikan di sini, bahkan di sini ada garis-garis yang berotot. Ini super keren. Kemudian yang paling membuat mobil ini menonjol adalah di RL yang bahkan sampai ke bagian tengah dari bagian mobilnya. Ini di bagian tengah grill juga ada di RL-nya dan keren banget. Selain itu, semua lampu di sini sudah ada LED dan lampunya bahkan ada 4. Di bagian depan ini ada LED 4 yang terpisah, dan kalau Anda menyalakan lampunya, Anda menyalakan lampu jauh, baru semuanya akan menyala secara otomatis. Kemudian Anda perhatikan sennya, di sini sennya menjadi salah satu bagian yang terpisah dari lampu utamanya, dan sennya ini bahkan 3D, bahkan lampunya ada 4 juga yang terpisah. Ini benar-benar menonjol, bahkan sampai ke fog lampnya juga bentuknya sangat atraktif. Fog lamp ini sudah memanfaatkan teknologi LED dengan proyektor yang bentuknya bahkan agak mengkotak, ada 3 buah. Satu saja tidak cukup, bahkan di sini diberikan 3 buah agar mungkin visibilitasnya menjadi sangat baik. Kemudian ke bagian samping, yang membuat mobil ini sangat menonjol adalah desain velgnya. Desain velg ini memang tidak terlalu besar ukurannya. Di sini ring 17, tapi yang membuatnya sangat menonjol adanya aksen merah di bagian tengah dari logo Kia ini. Ini keren sekali. Dual tone finish, ada warna abu-abu, smoke grey dengan polish. Kemudian ke bagian samping lagi, karena mobil ini adalah sebuah SUV, jadi memang sudah tersedia roof rail sebagai standar di mobil ini. Dan bentuknya ini lucu sekali untuk roof railnya, karena di bagian belakang ada seperti patahan, seperti papan surfing. Saya tidak tahu ini apakah ada fungsinya atau hanya sekedar estetika saja, tapi kalau sekedar untuk estetika saja ini sudah cukup keren. Dan kalau Anda ingin memang butuh roof rack, Anda tinggal meletakkan roof rack lagi di bagian atasnya. Yang menarik lagi, mobil ini sebenarnya di luar negeri ada tipe GT Line yang terdiri dari 2 warna di bagian atas yang bawah yang berbeda. Tapi di sini varian tertingginya ada 1 warna saja, tidak dual tone. Tapi kalau Anda ingin mengcustom atau membuat tampilan mobil ini jadi berbeda lagi, Anda bisa mungkin langsung memberikan stiker atau bahkan mengecat ulang bagian atapnya saja, karena desain atap ini sudah terpisah dengan bodi bagian bawah. Jadi kalau Anda mungkin ingin warna putih di bagian atas, ada warna biru muda di bagian bawahnya warna biru seperti ini, mungkin akan lebih atraktif lagi. Mungkin kalau Anda lihat dari gambar, desain mobil ini memang tidak terlalu jelas, tapi kan kalau Anda langsung lihat ke dealer, desain mobil ini benar-benar maskulin dan menarik perhatian, apalagi dengan warna biru seperti ini. Dan mungkin kalau Anda memilih nantinya ada warna merah, Anda harus pilih warna yang seperti itu. Jangan pilih warna biasa, warna hitam atau putih, karena warna-warna seperti ini justru akan melihat atau menunjukkan mobil ini seperti harganya lebih mahal dari harga seharusnya. Dan berbicara soal harga, Kia Seltos ini rencananya dijual dengan rentang harga mulai dari 330 sampai 370 juta rupiah. Menarik kan? Karena mobil ini bersaingnya dengan HR-V tipe tertinggi Prestige yang bahkan dijual lebih dari 400 juta rupiah. Dan untuk masuk ke mobil ini sudah sangat praktis karena sudah keyless entry, jadi Anda tinggal memencet tombol di bagian gagang pintu, dan ini sudah tersedia di bagian pengemudi maupun penumpangnya. Jadi kalau Anda ingin membuka dari sisi sebelah penumpang, ini Anda tidak perlu membuka dari sini dan tidak perlu membuat Anda bolak-balik. Selain itu, tentunya karena sudah keyless entry, Anda juga bisa menyalakan mesin dengan tombol engine start stop.
sampai ke bagian dalam, ini masih sama auranya, itu ya aura maskulin seperti di bagian luarnya. Karena memang Kia mungkin menempatkan mobil ini sebagai SUV yang mungkin akan tangguh untuk Anda gunakan sehari-hari, tangguh untuk Anda gunakan mungkin melewati banjir seperti sekarang karena ground clearance-nya tinggi. Dan yang paling menarik, desain di bagian interior ini terasa cukup mewah. Dan sebenarnya secara keseluruhan desain dashboardnya ini tidak terlalu tinggi, dia agak rendah, sudah cukup rendah seperti mobil-mobil modern, tapi yang agak mengganggu memang bagian instrument cluster dan head unit yang posisinya super tinggi ini. Padahal sebenarnya instrument clusternya itu tidak sebesar bezelnya ini, tapi ini mungkin sebagai tambahan agar terlihat lebih futuristis mungkin, karena untuk menyambungkan antara instrument cluster dengan head unitnya. Dan di sini tampilannya sudah sangat baik juga. Tampilan digital ada di bagian tengah, semua informasi ada di situ. Tapi untuk jarum putaran mesin dan speedometernya tentu saja masih menggunakan analog. Kemudian head unit ini kalau Anda familiar sebelumnya dan pernah menyaksikan review kami mengenai Kia Grand Sedona, di sini menggunakan head unit yang sama. Karena tampilannya juga masih sama, dan memang tampilan head unit ini tidak bisa dibilang yang paling menarik karena tampilannya memang sangat konservatif. Lebih banyak monokromnya, tapi hal baiknya di head unit ini sudah mensupport Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi fitur paling penting dari sebuah head unit sebenarnya sudah ada di Kia Seltos ini. Dan kalau Anda mengemudi, yang akan Anda banyak gunakan justru adalah Apple CarPlay atau Android Auto tersebut, karena akan memutar musik dari handphone, kemudian Anda juga memanfaatkan navigasi dari handphone Anda, memanfaatkan Google Maps atau Waze langsung ke head unit ini. Kemudian yang tampil futuristis lagi adalah soal pengoperasian AC-nya, karena di sini tampilannya sudah digital, dan yang paling saya suka adalah untuk mengubah temperaturnya ini memanfaatkan knob putar bukan tombol pencet, sehingga ini tidak perlu membuat Anda harus mengalihkan pandangan Anda terlalu banyak dari jalanan ketika Anda mengemudi. Tapi untuk mengubah hembusan AC-nya Anda masih harus memanfaatkan knob pencet di bagian tengah. Kemudian yang paling asyik lagi dan tidak ada di rival-rivalnya adalah di Kia Seltos sudah ada wireless charging dengan fitur QI. Jadi kalau handphone Anda sudah support wireless charging, Anda bisa langsung memanfaatkan posisi wireless chargingnya ada di bagian konsol tengah, di bagian atasnya. Di sini ada tray yang sebenarnya tidak terlalu kelihatan, dan dia akan menyala indikatornya kalau Anda menempatkan handphone Anda dan aktif wireless chargingnya. Kemudian di sini juga sudah tentu saja tersedia ada slot USB 5 volt langsung, kemudian USB untuk langsung menyambungkan handphone Anda ke bagian head unit untuk mengaktifkan Apple CarPlay. Kemudian ada juga slot 12 volt untuk meletakkan aksesoris untuk menambah daya gadget-gadget Anda. Kemudian yang menarik lagi dan tidak ada hampir di semua lawan di kelas ini, di compact SUV, Kia Seltos ini punya mode berkendara bahkan hingga 6 mode berkendara, dan bisa dioperasikan lewat knob putar yang ada di bagian samping dari tuas transmisi. Di sini Anda bisa mengubah dengan mengarahkan ke kiri atau ke kanan, memutar ke kiri atau ke kanan. Yang pertama ada mode berkendara normal, eco, dan sport. Kemudian kalau Anda ingin mengubah lagi, Anda bisa memencet dan dia akan mengubah ke traction. Di traction ini ada pilihannya antara mode snow, mode mud, dan sand. Jadi mobil ini sepertinya memang dilengkapi dengan kemampuan off-road memanfaatkan traction control, walaupun mobil ini menggunakan penggerak roda depan. Mungkin mode berkendara ini akan sangat bermanfaat kalau Anda sedang melakukan off-road ringan atau melewati jalan pedesaan yang Anda tidak tahu bagaimana kondisi jalannya. Sehingga kalau Anda tiba-tiba terjebak di lumpur tapi tidak terlalu dalam, mungkin Anda masih bisa melewatinya dengan nyaman dan aman tentunya. Anda tidak perlu memerlukan skill mengemudi yang terlalu jago. Anda tidak perlu jago menyetir, atau Anda tidak perlu jago menjaga injakan gas agar tenaga tidak keluar semua. Anda tinggal memanfaatkan mode mat di sini dan Anda tinggal menginjak pedal gas sesuai dengan yang Anda mau, karena traction controlnya ini yang akan langsung menjaga putaran ban agar tidak berlebihan sehingga tidak terlalu tergelincir saat Anda melewati lumpur. Kemudian tentunya mobil ini juga sudah dilengkapi dengan kamera parkir mundur, dan ada sensor parkir yang bisa Anda aktifkan atau nonaktifkan lewat tombol di bagian tengah sini. Dan kalau Anda perhatikan, ini ada 4 tombol sebenarnya di bagian transmisi, dan tidak semuanya terisi dengan fitur yang ada. Hanya ada 1 tombol saja, yaitu tombol mengaktifkan sensor parkir tersebut. Berarti mobil ini memang bukan varian tertinggi yang ada di luar negeri, dan tidak semua fiturnya dimasukkan ke Indonesia. Jadi masih ada tombol kosong di bagian tengah, begitu juga tombol kosong di bagian kanan dashboard sini. Tapi mobil ini juga sudah dilengkapi dengan traction control tentunya, dan electronic stability program, karena dia juga sudah punya
kemampuan off-road yang memanfaatkan traksi tersebut. Selain itu ada juga fitur untuk menambah terang atau mengurangi keterangan dari tampilan di instrument cluster bagian tengah ini. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur auto headlamp, walaupun belum ada auto untuk wipernya, tapi sudah auto headlamp sehingga sudah praktis dan Anda tidak perlu bingung kapan harus menyalakan lampunya. Jadi ketika gelap dia akan menyala sendiri lampunya. Kemudian secara standar juga sudah dilengkapi dengan cruise control, dengan steering switch control yang sudah sangat lengkap. Ada tombol untuk mengangkat dan menutup telepon, kemudian ada mengecilkan dan membesarkan volume, ada untuk mengaktifkan voice control juga. Jadi di sini memang semuanya sudah lengkap. Kemudian untuk kualitasnya, kualitas dari mobil ini tidak bisa dibilang buruk karena semua plastik ini berkualitas sangat baik, tampilannya bahkan juga terasa sangat kokoh. Walaupun di keseluruhannya ini di dashboard tidak ada atau tidak bisa Anda temukan panel soft touch atau panel-panel empuk. Di sini semuanya plastik keras sampai ke bagian bawah, bahkan di bagian door trim sini juga plastik keras. Di bagian Anda menyandarkan tangan juga plastik keras. Hanya ada ini pun berbahan poliuretan, memang sudah cukup empuk tapi masih agak keras. Jujur saya mengharapkan untuk mobil yang dijual dengan harga di atas 300 juta rupiah, bahkan di rentang 330 sampai 370 juta rupiah, harusnya sudah ada beberapa panel soft touch yang membuat mobil ini jadi tampilannya atau terasa lebih premium lagi. Dan yang menarik kalau Anda melihat di bagian joknya, ini kalau Anda lihat sepintas mobil ini langsung, ini terasa joknya mungkin terlihat sedikit kaku bahannya. Tapi ketika Anda duduk ternyata ini rasanya sudah cukup empuk dan tidak terlalu keras. Dan jok ini sudah dibalut dengan jok kulit, tapi ini bukan kulit asli, ini kulit sintetis, tapi tidak masalah juga karena kualitasnya juga sudah sangat baik. Dan kalau Anda perhatikan di bagian door trim, ini ada speaker dan tweeter yang desainnya tidak biasa. Kalau Anda tidak tahu, mungkin Anda akan mengira bagian dari speaker ini penyok bentuknya. Tapi secara standar dari sananya atau dari pabrikannya, mobil ini memang desainnya seperti ini untuk speakernya. Dan ini membuat tampilannya jadi sangat unik, sekaligus maskulin seperti tema dari mobil ini. Dan sebagai sebuah compact SUV, mobil ini juga sudah punya kepraktisan yang sangat baik karena sudah banyak penyimpanan terbuka. Kemudian ada glove box yang besar juga di bagian depan dari penumpang, ada 4 buah cup holder di bagian depan, ada tempat penyimpanan tertutup di bagian tengah. Dan tentunya di atas ini ada tempat untuk menyimpan kacamata Anda atau kacamata mengemudi Anda. Satu hal yang kurang yaitu di bagian sun visor dari pengemudi belum ada kaca yang tersedia untuk Anda kalau Anda ingin mungkin merapikan tampilan Anda. Jadi kalau Anda seorang wanita dan berniat membeli mobil ini, Anda memang tidak bisa mengharapkan ada kaca di sini. Bahkan di bagian sun visor pengemudi ini juga kacanya tidak tersedia lampu sebagai standarnya. Walaupun sebenarnya lampu kabin dari mobil ini semuanya sudah dari LED dan berwarna putih. Jadi tampilannya sangat modern. Kemudian yang melengkapi kemewahan dari mobil ini adalah tersedianya sunroof sebagai standar. Walaupun bukan panoramic roof yang besar sampai ke bagian belakang, tapi ini sunroof bisa dibuka ditutup. Dan ini sudah sangat baik kalau Anda memang mendambakan mobil yang punya sunroof agar Anda tampil mungkin lebih mewah lagi, lebih eksklusif. Sudah ada sunroof. Sebelum pindah ke belakang, ada hal unik ketika kita mematikan mesinnya. Karena ketika Anda memencet tombol engine startup dan mematikan mesin, ada suara seperti sambutan lagu. Dan lagu ini familiar sekali dengan saya karena saya seperti merasa lagu ini mirip dengan lagu dari Windows. Jangan-jangan memang semua sistem di sini dari Windows atau yang disupport oleh Windows. Sampai ke bagian belakang, bahkan aura maskulin ini masih terasa sekali di sini. Bahkan mulai dari speakernya yang masih berdesain sama, ini seperti penyok, padahal ini sebenarnya tidak penyok. Dan kalau saya perhatikan ini seperti bukit-bukit yang dipotong-potong atau bukit-bukit di Grand Canyon. Nah, desainnya mungkin terinspirasi dari situ. Kemudian posisi duduk yang saya dapat juga sudah sangat baik di bagian belakang, seperti Honda HR-V, mirip-mirip seperti Honda HR-V karena ruang kaki yang saya dapatkan sudah cukup baik, ini cukup banyak. Di depan adalah posisi mengemudi ideal saya postur 168 cm dan saya masih bisa
menyelonjorkan kaki untuk masuk ke bagian bawah dari joknya. Kemudian juga paha saya bisa ditopang dengan sangat baik. Dan saya tadi hampir lupa menyebutkan, untuk pengaturan jok depan dan jok belakang ini sayangnya memang masih menggunakan pengaturan manual, belum elektris. Tapi di kelas ini rival-rivalnya juga semua masih manual, sehingga ini sepertinya tidak menjadi masalah. Kemudian posisi ini sandarannya adalah posisi normal setelah Anda melipat dan menegakkan kembali jok ini. Tapi ini bisa disandarkan sedikit lagi, sehingga Anda mendapatkan posisi sandaran yang lebih rebah lagi dan terasa lebih nyaman lagi. Serta ruang kepala yang sudah cukup baik untuk postur saya yang sebenarnya tidak terlalu tinggi, dan kalau Anda punya postur di atas 170 cm ini sepertinya juga masih aman dan akomodatif untuk Anda. Kemudian Anda juga ditunjang dengan tersedianya armrest di bagian tengah. Ukurannya sudah cukup besar, mensupport lengan saya, dan ada 2 buah cup holder di bagian tengahnya. Sayangnya untuk duduk di bagian tengah ini posisinya memang lebih tinggi dari posisi di sampingnya. Dan kalau Anda memang ingin membawa orang di bagian tengah sini, harus diingat seat beltnya hanya menggunakan seat belt 2-point seat belt, sehingga seperti biasa bukan 3-point seat belt seperti yang lainnya. Seperti ini. Jadi mungkin untuk kenyamanannya duduk di bagian tengah terasa kurang nyaman, walaupun sebenarnya di bagian tengah sini tidak ada tunnel yang besar, ini kecil tunnelnya dan Anda bisa meletakkan kaki dengan sangat baik di bagian tengah sini. Kemudian kenyamanan mobil ini juga akan ditunjang dengan tersedianya ventilator AC di bagian belakang, sehingga Anda mendapatkan hembusan AC dengan temperatur yang sama dari bagian depan. Anda tidak bisa mengatur temperatur di sini karena akan mengikuti temperatur di sana, dan sudah tersedia juga 1 buah slot USB 5 volt. Sayangnya hanya 1, sehingga kalau Anda di belakang ada 2 orang ini akan berebutan. Akan lebih baik mungkin kalau ada 1 lagi di sini. Bahkan sampai ke bagian belakang ini sudah ada garis-garis patah yang menciri khaskan kalau mobil ini memang punya aura maskulin. Kemudian yang keren lagi, semua lampu di bagian belakang ini sudah LED dan ada garis 3 dimensi yang keren sekali, kelihatan berlapis, bahkan seperti mobil-mobil Eropa seperti BMW, bahkan Audi dan sebagainya. Kemudian di bagian bumper, ini satu hal yang sebenarnya saya kurang suka. Ada beberapa orang yang suka, mungkin ada orang yang tidak suka juga, karena bumper ini ada bentuk seperti menyerupai knalpot, padahal ini bukan difungsikan sebagai lubang knalpot karena knalpotnya hanya 1 dan ada di bagian belakang dari bumpernya. Dan kalau mesin 1400 turbo memang Anda tidak bisa mengharapkan ada 2 knalpot, jadi ya tidak masalah sebenarnya karena ini hanya sebagai sebuah estetika saja. Kemudian untuk membuka bagasi, di semua rival lainnya di kelas compact SUV memang belum dilengkapi juga dengan adanya bukaan bagasi elektris, jadi di sini juga belum ada. Tapi kapasitas bagasinya ini sudah tergolong bahkan mungkin lebih besar dari Honda HR-V, karena secara dimensi keseluruhan mobil ini punya dimensi yang lebih panjang 10 cm dari Honda HR-V, sehingga akan punya ruang akomodasi yang lebih baik, dan tentunya di sini sudah terbukti. Bahkan enaknya lagi, lantai bagasi di bagian dalam ini sudah rata lantai dengan bagian bibirnya, sehingga kalau Anda ingin membawa barang yang berat dan Anda mengangkat, Anda hanya tidak perlu mendorong saja untuk menaruh barang tersebut di bagasi atau mungkin mengeluarkannya juga. Kemudian di bagian bawah bagasi ini juga sudah tersedia ban cadangan full size sama ukurannya dengan ban yang dipakai sekarang, walaupun velgnya ini menggunakan velg kaleng dari besi. Kemudian kalau Anda ingin menambah kapasitas bagasi, tentu saja Anda juga bisa melipat jok baris kedua dengan konfigurasi 40-60. Dan ini membuat mobil ini jadi sangat fleksibel, karena jika Anda membawa barang yang tidak terlalu besar, Anda mungkin bisa hanya melipat bagian yang 40% saja. Seperti ini. Ini juga bisa dilepas separatornya. Nah, seperti ini. Kemudian Anda juga bisa melipat lagi bagian dari 60%. Wah, dan langsung rata lantai sampai ke bagian depan. Jadi Anda mungkin bisa membawa sepeda bahkan di sini tanpa harus melepas bannya. Di balik kap mesin yang sangat berotot ini, Kia Seltos menggunakan mesin yang sebenarnya berkapasitas kecil tapi bisa menghasilkan tenaga yang lumayan besar. Mobil ini menggunakan mesin 1353 cc atau dibulatkan menjadi 1400 cc yang mampu menghasilkan tenaga hingga 100
40 PS dengan torsi 242 Nm, dan mobil ini mesinnya dibantu dengan turbo sehingga tidak heran kalau tenaganya bisa mencapai sebesar itu. Kemudian kalau Anda familiar, figur sebesar ini sebelumnya ada di Chevrolet Trax, dan sekarang Kia Seltos menjadi satu-satunya mobil di compact SUV yang menggunakan mesin turbo, karena Chevrolet Trax, Chevrolet sebentar lagi akan hengkang dari Indonesia untuk penjualan mobil barunya. Lanjut lagi, kita bahas soal keamanannya atau keselamatannya, karena fitur keselamatan mobil ini juga tidak bisa dibilang main-main dan sesuai dengan standar di Eropa. Mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS tentunya, kemudian juga sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag, dan bodi mobil ini itu develop khusus menggunakan advanced high strength steel dan press hot stamping. Dan untuk mobil ini, tenaga tersebut disalurkan ke roda depan melalui transmisi yang juga istimewa, yaitu transmisi 7 percepatan DSG atau kopling ganda. Sekian impresi awal kami mengenai Kia Seltos terbaru ini di Indonesia. Silahkan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa klik like video ini jika Anda suka dengan video ini. Pastikan Anda subscribe ke channel YouTube Cinta Mobil TV, dan jangan lupa download aplikasi cintamobil.com di App Store maupun Play Store. Silahkan bergabung juga di grup Facebook kami di Cinta Mobil TV dan Teman, karena di sana Anda bisa berinteraksi langsung dengan kami atau berdiskusi seputar otomotif. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.